Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya, Raka Bagus Samudra, dan teman saya Muhammad Afandi Arga Bagaskara akan mempresentasikan tugas proyek kami pada matkul kecerdasan buatan. Di sini kami mengangkat topik Developing an ASD Screening Tool for Children Using Logistic Regression. Nah, kenapa kami mengangkat topik ini? Eh, Autism Spectrum Disorder atau ASD merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi interaksi sosial dan komunikasi. Intervensi sejak dini adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan adaptasi anak di masa depan. Namun, pada praktik di lapangan, diagnosis klinis itu sering banget ya mahal, rumit, dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu kami membuat alat yang bisa membantu orang tua untuk mengidentifikasi potensi ASD sejak dini melalui alat screening awal yang cepat, gratis, dan akurat. Nah, untuk sumber data sendiri, kami menggunakan dataset publik yang bersumber dari UCI Machine Learning Repository mengenai data screening autisme pada anak-anak. Berdasarkan data tersebut, kami mengklasifikasikan fitur-fitur yang ada dalam beberapa kategori utama. Yang pertama adalah variabel target atau kolom kelas atau ASD yang bertindak sebagai label diagnosis ayam. Nilai 1 untuk berarti pasien berisiko dan nilai 0 berarti pasien tidak berisiko. Dan selanjutnya eh, kami menggunakan fitur observasi klinis yang mencakup A1 score hingga A10 score. Yang mana ini adalah 10 pertanyaan kuesioner yang menjadi indikator utama model untuk mendeteksi pola autisme di mana angka 1 menunjukkan gejala positif. Lalu kami juga melibatkan fitur demografi pasien seperti usia, jenis kelamin, dan etnis untuk melihat apakah ada korelasi antara kelompok demografi tertentu terhadap tingkat risiko. Dan terakhir kami menggunakan fitur riwayat medis yang mencakup data riwayat sakit kuning sejak saat lahir atau riwayat autisme dalam keluarga untuk melacak faktor risiko bawaan atau genetik. Nah, untuk pendekatan pemodelan sendiri kami menggunakan klasifikasi biner, yang mana karena variabel target kelas atau AS yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, satu untuk beresiko dan nol untuk tidak beresiko, maka eh, untuk menggunakan klasifikasi biner, kami menggunakan algoritma regresi logistik seperti itu. Nah, bagaimana bentukan regresi logistik yang kami punya? Ini dibangun atas tiga tahapan matematis. Yang pertama, posisi magnet, di mana model akan menghitung skor linear dari setiap data pasien, karena hasil tebakan harus berupa peluang antara 0 hingga 1. Skor tersebut kemudian dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid yang akan membengkokkan angka tersebut menjadi nilai probabilitas, yang jika di atas tengah maka model memprediksi anak tersebut beresiko autis, dan jika di bawah tengah maka tidak autis. Yang kedua adalah maksimum likelihood estimate, yang mana model harus mengevaluasi seberapa bagus tebakannya untuk bisa menebak data asli dengan tepat. Nah, karena mengalihkan banyak angka pecahan dari probabilitas, itu akan menghasilkan angka yang sangat kecil dan berisiko error pada komputasi. Nah, kami menggunakan logaritma natural untuk mengatasi hal ini. Yang ketiga yang paling penting adalah gradient ascent. Jika tebakan model ternyata salah, ia tidak hanya diam dan akan mencari nilai bobot dan bias yang paling optimal dengan cara menghitung arah kemiringan atau gradient. Dan yang mana si gradient ini akan diperbarui dan ditambahkan secara iteratif mengikuti arah gradient tersebut sampai model mencapai tingkat akurasi terbaiknya. Lalu untuk validasi model kami menggunakan key fold cross validation. Di mana kami membagi data menjadi 5 bagian atau funksi yang sama besar. Proses pelatihan dan pengujian model akan dilakukan berulang sebanyak 5 iterasi seperti yang terlihat pada diagram. Pada setiap iterasinya, satu bagian akan bergantian bertugas sebagai data uji atau data validasi. Sementara 4 bagian sisanya digunakan sebagai data latih. Yang mana hasil performa dari kelima iterasi ini akan dirata-ratakan. Metode ini memastikan bahwa nilai akurasi akhir yang kami dapatkan jauh lebih objektif, stabil, dan terhindar dari bias pembagian data. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dan matriks kinerja. Untuk matriks sendiri kami bagi menjadi 4, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Medis, dalam kasus medis apapun, false negatif atau gagal deteksi anak yang sebenarnya beresiko adalah kesalahan yang harus kami waspadai dan harus kami hindari. Nah, terus dari keempat nilai matriks di matriks tersebut kami menghitung skor kinerja model di sebelah kanan, menggunakan akurasi untuk melihat persentase kebenaran tebakan secara keseluruhan. Nah, selain itu kami juga melakukan menghitung precision untuk mengukur seberapa presisi tebakan positif dari model. Lalu dari call untuk melihat kemampuan model menemukan keseluruhan kasus positif tanpa terlewat. Dan Evans score sebagai nilai ukur yang menyeimbangkan antara precision dan recall. Seperti itu. Nah, selanjutnya eh, adalah di sini ada data yang kami punya. Jadi kami melakukan coding melalui Google Colab. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Google Colab kami untuk mengerjakan proyek file ini. Nah, di sini kami mengambil file dari Drive, lalu kami mengimport spicy.io, NumPy, dan Pandas untuk mengekstrak data menjadi sebuah tabel. Bisa dilihat di sini bahwa tabelnya itu masih formatnya bukan binary seperti yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini kita mengambil kolom-kolom yang punya data type object atau string dan mengubah semua kolom itu pakai UTF-8 biar seragam semua. Nah, selanjutnya kami
mereplace setiap sel yang punya value tanda tanya dan mengelompokkan kolom-kolom yang punya tanda tanya tersebut jadi satu. Dan kolom-kolom yang punya tanda tanya tadi kita olah biar value-nya itu bukan null. Dengan untuk yang tipe datanya objek atau string itu diisi dengan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Sedangkan untuk yang H itu kita ambil mediannya biar nilainya nggak ngawur-ngawur banget. Nah, terus di sini membuang kolom-kolom yang tidak memiliki korelasi dan langsung dibuang ditimpa begitu aja. Nah, terus di sini ada mapping di mana mengubah nilai string menjadi binary binary seperti itu. Nah, terus di sini kita melakukan on hard coding atau intinya adalah dia mengubah value-value yang tadinya ada di baris menjadi kolom-kolom baru dan memastikan tidak ada repetitif dengan drop first true. Nah, selanjutnya kami mengubah age itu rentangnya dari 0 sampai 1 dengan min age adalah 0 dan max age adalah 1. Nah, selanjutnya di sini kami memastikan setiap kolom adalah angka-angka. Dan di sini bisa dilihat tipe datanya kalau nggak int, ya float. Nah, terus di sini sudah mulai masuk ke learning machine, di mana X itu adalah kertas ujian dan kita mendrop kolom yang punya kunci jawaban, yaitu si kolom ini, dan yaitu adalah lembar jawaban. Nah, terus kita merandom sheet biar biar dia tuh kerandomnya tetap konsisten. Nah, terus kita mau shuffle juga, mau shuffle urutannya. Nah, terus di sini kami memastikan biar model tuh nggak menghafal dengan nggak ngedrop semua soal. Oke, berdasarkan teori yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana rumus-rumus tersebut dapat diimplementasikan ke dalam kode. Di sini terdapat fungsi sigmoid yang ada np.top. Fungsinya adalah untuk menerjemahkan kombinasi linear menjadi perkalian matriks. Selain itu juga ada np.play yang berfungsi untuk membatasi nilai z supaya tidak overflow saat mendapatkan nilai input yang ekstrim. Selanjutnya dari fungsi maximum likelihood estimate, di sini ada variable log value fungsinya adalah untuk mencegah nilai MLE supaya tidak menghasilkan none apabila menghitung log 0 yang secara matematis nilainya tidak terdefinisi. Selanjutnya dari fungsi gradient, kita menggunakan chain rule yang tadi sudah dibahas untuk mencari turunan parsial terhadap weight atau dw dan bias atau db. Masuk ke fungsi gradient ascent, di sini model melakukan iterasi sebanyak epochs dan di setiap iterasi model menghitung nilai probabilitas prediksi dan juga menyimpan nilai log likelihood untuk kemudian digunakan sebagai monitoring. Selanjutnya menghitung juga nilai dw dan db dan memperbarui nilai w dan b dengan cara ditambah bukan dikurang karena ini merupakan gradient ascent. Selanjutnya di fungsi training, di sini kami menginisialisasi nilai w dan b sebagai 0 dan juga fungsi ini yang nantinya digunakan untuk proses training dan akan mengembalikan nilai weight dan bias yang final. Fungsi matematika dan datanya siap, di sini kita langsung masuk ke tahap training. Di sini dalam training kita menggunakan learning rate sebesar 0,01 dan juga epoch sebesar 10.000 iterasi. Yang kemudian nanti mendapatkan nilai weight dan bias finalnya sebesar nilai ini. Nah, di sini juga ada graph MLA over iteration yang dapat dilihat bahwa pada iterasi awal fungsi MLA ini melonjak tinggi mendekati 0 dan pada iterasi selanjutnya fungsi atau MLA itu semakin berpergian menuju 0. Ini membuktikan bahwa fungsi optimasi berhasil untuk mendekati probabilitas sesuai dengan aslinya. Dan selanjutnya untuk evaluasi model kita menggunakan configuration matrix variable di mana terdapat true positif, false negatif, dan juga true negatif yang kita bangun menggunakan fungsi if dan else if. Dan juga ada fungsi evaluasi model di mana kita dapat menurunkan nilai accuracy, precision, sensitivity, dan juga effort score untuk mendapatkan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap model. Untuk menguji model lebih lanjut, kita menggunakan k-fold cross validation sebanyak k-nya 5. Metode ini adalah untuk memastikan bahwa model itu benar-benar stabil dan juga tidak mengalami overfitting atau model hanya pintar pada satu bagian dari dataset saja. Jadi semua proses yang sudah kita bahas tadi akan digabung menjadi suatu sistem. Nah, di sini dataset tadi setelah diacak itu kemudian dibagi menjadi 5 bagian yang kemudian dipisah menjadi data validation dan juga data training. Di sini untuk setiap fold atau iterasi model dilakukan pelatihan ulang dan juga pengujian ulang di mana hasil evaluasi tadi akan disimpan ke dalam sebuah array dan kemudian akan dicari rata-ratanya untuk mendapatkan hasil performa yang lebih objektif. Oke, ini merupakan analisis performa dari model yang telah kita buat. Di sini model mendapatkan skor yang sangat hebat yaitu akurasi sebesar 99,31%. Selain itu juga untuk kepentingan alat screening kesehatan, model kita mendapatkan sensitivitas 99,35%. Artinya apa? Artinya model kita dapat resiko yang lebih kecil untuk memberikan false negatif atau gagal mendeteksi anak yang sebenarnya itu memberikan resiko ASD. Dan skor yang tinggi ini juga mengindikasikan bahwa dataset dari UCI ini memiliki korelasi linear yang kuat sehingga sangat efektif dipetakan oleh logistic regression. Terakhir, sebagai kesimpulan, melalui proyek ini kami berhasil membangun model logistic regression untuk mendeteksi risiko autism spectrum disorder atau ASD dari scratch dengan mengaplikasikan rumus-rumus statistika. Dan setelah dilakukan 5-fold cross validation, model kami memiliki akurasi rata-rata sebesar 99,31%, yang membuktikan bahwa model ini dapat diandalkan untuk menjadi alat screening awal yang cepat, gratis, dan juga mudah diakses untuk membantu intervensi dini.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami harap implementasi algoritma logistic regression yang sudah kami buat dapat memberikan pemahaman mendalam terkait cara kerja kecerdasan buatan dalam membantu sektor kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui workflow kita supaya lebih jelas lagi, dapat dilihat dari file notebook yang terdapat di link di deskripsi yang berisi kode kita yang sudah dipisah-pisah berdasarkan tahapan-tahapan. Di sini ada tahapan 0 yang memasukkan data, tahapan 1 untuk preparation data, lalu juga ada setelah ini ada pembuatan model, ada training, dan juga ada evaluasi model, dan terakhir menggabungkan semua tahapan-tahapan di atas menjadi suatu bagian yang dibagi-bagi di k-fold. Dan ini merupakan hasil akhirnya. Sekian, terima kasih.